Pepohonan Bapak Sugeng Eko Sutisno MPD yang dalam hal ini masih sedang rapat di luar, Bapak Ibu Guru SMK Pepohonan yang saya hormati, dan tak lupa kepada ibu-ibu sekalian, ibu-ibu wali murid kelas 1 sampai dengan kelas 3 SMK Pepohonan yang saya hormati. Pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita semua, sehingga pada pagi siang hari ini kita dapat berkumpul bermuajahah di ruangan ini tanpa ada suatu apa. Dan marilah kita ikrarkan bersama dengan kalimat tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam tak hentinya kita haturkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di hari akhir nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan kami di sini sebagai moderator yang akan memandu jalannya kegiatan pada pagi hari ini. Sebelumnya kami minta bantuan kepada Bapak Ibu semuanya. Di sini merupakan tugas dari salah satu Bapak Ibu guru di SD Pepohonan, Bu Endang Agustinasari, sebagai calon guru penggerak. Di sini ada dua Bapak Ibu. Untuk yang kemarin yang kami undang kelas 4, 5, 6 bersama dengan Bu Puspa, dan hari ini dengan Bu Endang kelas 1, 2, dan 3. Jadi nanti di sini Bu Endang akan memaparkan tentang pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Setelah itu nanti Bapak Ibu monggo yang mau bertanya silahkan bertanya. Kemudian nanti setelah kegiatan ini selesai, kami juga membuka sharing bersama. Kemarin kelas 4, 5, 6 sudah, sekarang kelas 1, 2, 3. Monggo Bapak Ibu mengusulkan kepada sekolah, misalnya sekolah SD ini misalnya membuat program apa, nah, kira-kira seperti itu. Jadi nanti monggo Bapak Ibu mengusulkan kira-kira untuk kedepannya SD itu seperti apa. Nanti untuk selanjutnya langsung saja kepada yang terhormat Bu Endang Agustinasari, waktu sepenuhnya kami ajarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Pak Sugeng Eko Sutisno yang pada kesempatan hari ini masih dalam kegiatan rapat, sehingga hari ini belum bisa hadir. Mungkin nanti bisa agak siang ya. Yang terhormat, yang saya hormati Bapak Ibu guru serta rekan-rekan yang ada di sini, dan juga wali murid yang sudah menyempatkan hadir di sini, saya ucapkan terima kasih Bu. Ya, saya ucapkan terima kasih sekali karena jenengan saya sudah meluangkan waktu untuk saya dan sekolah. Terima kasih sekali atas kedatangannya Bu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul di ruangan ini untuk mengikuti diseminasi, dan semoga nanti kedepannya dapat berjalan dengan lancar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan atau sosialisasi namanya diseminasi modul 1.4 yang berjudul menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Di sini saya berdiri di sini, saya selaku yang mengikuti calon guru penggerak bersama rekan kami bernama Bu Puspa berdua mengikuti program guru penggerak. Nah, tugas kami kali ini dalam rangka aksi nyata. Nah, aksi nyata itu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Nah, setidaknya kami berdua sudah mendapatkan ilmu, sedikit ilmu kami berbagi. Karena kalau kita membagikan ilmu walaupun sedikit, insya Allah dapat bermanfaat nih. Nah, itu hari ini insya Allah, walaupun nanti ada kekurangan, saya juga mohon maaf karena kita di sini juga sama-sama belajar. Cuma bedanya saya sudah mendapatkan ilmu duluan. Nah, nanti saya berbagi sedikit. Mungkin kalau nanti ke depannya ada kekeliruan atau kesalahan apa,
nanti mohon masukannya, ya. Nah, selanjutnya budaya positif ini kami kan sudah menerima dan juga itu nantinya diterapkan di sekolah. Nah, sekolah juga nantinya membutuhkan kerjasama dari pihak orang tua. Maka dari itu dari kelas 1, 2, dan 3 untuk hari ini Bapak Ibu ya, hari ini Ibu aja yang datang diundang ke sekolah, nggih Bu nggih. Nah, kalau kemarin sudah kelas 3, 4, 5 dan sekarang kelas 1, 2, dan 3. Selanjutnya nanti yang kita akan bahas konsep inti budaya positif. Yang pertama tentang perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol guru, yang ketujuh keyakinan kelas, dan yang kedelapan segitiga restitusi. Nah, ada 8 nanti yang kita akan bahas. Nggih, niku nggih. Saya lanjut. Nah, yang pertama mengenai pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang sudah berjalan tahun kemarin itu kelas 1 dan 4, dan tahun ini insya Allah nanti kelas 2 dan 5. Jadi di SD Negeri Popongan yang nantinya sudah kurikulum merdeka 4 kelas nih Bu, kelas 1, 2, 4, dan 5. Nah, dikenalkan nanti dengan profil pelajar Pancasila yang di dalamnya terdapat 6 dimensi. Dimensi pertama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga bergotong royong. Keempat kreatif. Kelima bernalar kritis, dan keenam mandiri. Untuk menghafalkannya tidak harus dihafal dibaca Bu, tapi anak-anak itu diberi nyanyian supaya hafal. Ibu-ibu mau praktek enggak sekarang? Nanti biar teman putra-putri ini saged hafal, khususnya untuk kelas 1. Kalau kelas 2 sama kelas 4 dan 5 kelihatannya sudah, cuma kelas 1 baru nih, mungkin belum. Boleh kita nyanyi bareng-bareng di sini? Win mau mimpin apa beriman? Oh, saya aja ya. Nanti bareng-bareng aja ya. Nah, kita itu nyanyi bareng-bareng. Di situ judulnya Profil Pelajar Pancasila. Itu isinya tadi Bu, 6 dimensi tadi. Nah, itu kita nyanyikan. Kalau tidak salah nadanya belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Niku nggih. Alhamdulillah suaranya udah bagus, tadi udah ada yang hafal ternyata ya. Wah, berarti putranya sudah menyampaikan kepada Ibu. Kalau enggak putranya di rumah latihan mungkin Ibu mendengarkan deh. Nah, itu ya nanti untuk menghafalkan 6 dimensi profil pelajar Pancasila tidak dihafalkan, boleh lewat nyanyian. Kalau anak kan lebih cenderung cepat mengingat kalau dengan menyanyi. Ngerti nggih? Nah, itu ada nyanyiannya. Selanjutnya miskonsepsi tentang teori kontrol. Kita lihat kalau dari gambaran itu pura-puranya Bu guru sama murid Bu, muridnya kayaknya mau ditembak ya. Kayak kita itu mengatur murid, padahal di situ ada tulisan ilusi guru mengontrol murid. Ya. Nah, yang selanjutnya ilusi bahwa penguatan positif efektif dan bermanfaat. Sebelumnya maaf, ilusi itu apa ya? Bayangan ya. Bayangannya itu guru itu mengontrol murid, ya. Nah,
sama kayak Bu Guru kalau itu nanti kan ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa, padahal enggak. Ya toh kenyataannya anak juga kadang kalau kita atur malah berontak toh. Iya, karena apa Bu, sebenarnya itu anak juga pengen butuh perhatian, tapi mungkin mereka tidak tahu cara penyampaiannya harus gimana kepada orang tuanya. Jadi itu bentuk dari berontaknya anak kepada orang tua. Itu miskonsepsi yang sering kita temui. Ternyata nanti di sini juga ada di dalam teori kontrol kita. Nanti Ibu tak beri gambaran, nanti Ibu boleh menjawab melalui refleksinya. Nah, selanjutnya ini ada mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Sebenarnya di sini dalam stimulus respon itu nomor satu, realitas atau kebutuhan kita sama, tapi dalam hal teori kontrol ternyata kebutuhan kita itu berbeda. Kalau saya contoh sebagai guru di depan melihat murid-murid itu sebenarnya kebutuhannya, kalau saya melihat secara umum sebenarnya sama, cuman ternyata yang murid-murid butuhkan itu berbeda. Ya, ada yang murid A butuhnya saya pengen ini Bu, yang B pengen ini, tapi mereka apalah daya suka takut duluan. Jadi apa yang mereka sampaikan kadang belum tersampai kepada Bapak Ibu gurunya. Ya kan, itu di situ ada stimulus responnya, semua orang melihat hal yang sama, teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran berbeda. Ke bawahnya juga hampir sama intinya Bu. Di situ ada model berpikir menang kalah, tapi teori kontrolnya model berpikir menang, menang dan menang. Untuk apa? Sebenarnya untuk memberi semangat, walaupun hasilnya nanti belum tercapai, setidaknya kita sebagai orang tua memberi semangat kepada anak-anak supaya nantinya kalau mengikuti sesuatu hal mereka mempunyai angan-angan, nanti saya harus menang, semangatnya lebih tinggi. Nun sewu Bu, kalau monggo silahkan sambil dinikmati yang ada di depan, jangan didiamkan aja. Sambil ini kita kok nggak terlalu tegang. Saya kalau jenengan tegang, saya lebih tegang lagi. Makanya kita sambil santai saja dan sambil boleh dinikmati. Baik, jenengan kalau di belakang sana melotot, saya bingung nanti gimana. Monggo sambil dibuka, nopo isinya penasaran, saya lanjut ya Bu ya. Isinya buka. Nah ini cobalah buka, boleh buka itu yang di kotak juga boleh. Tapi ini beda, ini ada hubungannya dengan teori kontrol. Nah dicobalah buka, Anda dan teman sebelah Anda melakukan kegiatan cobalah buka. Boleh nanti kan duduknya berduaan toh. Nah Anda adalah A dan tugas Anda adalah mengapalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B teman sebelahnya adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menggoda, menggelitik agar bersedia membuka kepalan tangan Anda. Di sini ada pertanyaan. Pertanyaannya gampang sekali, nanti saya tunjuk apa-apa kok. Apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Yang kedua, apakah Anda atau B menutup kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B tetap menutup kepalan tangan Anda? Dan selanjutnya, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Nah, kira-kira kalau Anda punya bayangannya, punya sesuatu yang berharga, kira-kira mau dilepas nggak? Dilepas nggak ya? Kenapa? Tergantung ya, itu tergantung nanti. Coba maksudnya apa ini ya, kita penasaran. Nah, ini saya melihat dari tanggapan teman-teman yang sudah kemarin ada pertanyaan seperti ini, mereka meresponnya seperti ini Bu. Yang pertama, saya dan teman saya akan tetap menutup kepalan tangan. Oh ya benar, berarti mempertahankan ya.
Karena apa yang ada dalam genggaman tangan merupakan barang yang sangat berharga. Yang kedua, saya akan tetap menutup kepalan tangan walaupun ada paksaan atau bujukan dari manapun, karena saya akan tetap mempertahankan apa yang sudah menjadi milik saya. Yang ketiga, yang memegang kendali atau kontrol adalah diri kita sendiri. Nah, semuanya itu betul sekali bahwa diri kitalah sendiri yang memegang kendali untuk membuka atau tetap menutup tangan kita. Setiap orang memiliki pilihan serta alasan untuk membuka atau menutup kepalan tangannya. Tadi ada yang bilang tergantung, ya memang semuanya tergantung masalahnya apa, ya, apa yang dipegang. Nah, itu tergantung kondisi sebenarnya, ya, untuk menjawab pertanyaan tersebut. Maka ini tanggapan ini kemarin kan banyak yang sudah menjawab, ini saya kutip dan ambil ini jawabannya, gambarannya seperti ini. Ya kan, itu tentang teori kontrol. Selanjutnya disiplin positif. Disiplin positif itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, atau reward, ancaman, atau hukuman. Dan sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, nanti kita bahas sebenarnya antara penghargaan, ancaman, dan hukuman. Antara penghargaan dan hukuman itu kalau saya dulu belum mengikuti seperti ini itu beda ya. Dampaknya maksudnya nanti ke anak. Kita lanjut ke nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan melihat lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini saya kutip dari Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984. Dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan yang mulia yang diinginkan. Ini menurut Diana Gosen tahun 1998. Nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, tujuan yang sekarang itu menuju profil pelajar Pancasila tadi. Kita kembali ke yang tadi, ke 6 dimensi tadi. Nah, makanya untuk mengingatnya tadi tidak harus dibaca dengan menyanyi tadi, kayak seperti visi kemarin. Kalau di Bopongan juga untuk menghafalnya kita nggak menghafal membaca terus dibaca, enggak, kita dengan nyanyian supaya anak lebih memahami, lebih cepat menangkap. Ya kan, itu tentang tadi nilai-nilai kebajikan dan disiplin positif. Nah, nilai kebajikan yang telah disepakati oleh beberapa institusi itu ada PYP, Primer Years Program, meliputi toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, tadi untuk profil pelajar Pancasila sudah dibahas di 6 dimensi tadi. Di dalamnya ada semua topik itu 6 dimensi. Selanjutnya 9 pilar karakter Indonesia yang meliputi cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan
kesatuan. Selanjutnya keterampilan hidup atau life skill, yaitu isinya dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Sebenarnya ini pilar nilai kebajikan yang sudah disepakati, tapi untuk di SD di sini baru dikenal profil pelajar Pancasila. Nggih, sama, intinya sama dengan yang profil pelajar Pancasila tadi. Kebutuhan dasar manusia. Itu kebutuhan dasar manusia, segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Saya mau tanya sama Bapak Ibu, Bapak Ibu di sini. Ibu aja yang depan juga boleh. Kira-kira kebutuhan dasar manusia itu apa ya? Apa saja? Yang utama? Makan. Makan. Sandang, pangan, papan. Akhlak ya. Ke akhlaknya. Kebutuhan dasar kan nggak cuma makan, kita kan butuh jalan-jalan. Nilai-nilai ya. Itu bukan kebutuhan pokok. Refreshing. Apa kira-kira? Kesenangan. Ya. Keluarga Juga perlu kebahagiaan ya. Nah, Ibu udah punya pasangan belum? asik. Namanya apa? Kasih sayang. Kasih sayang sama suami sama anaknya ya. Nah, itu Cincin. Nah, kok ada itu ya Bu ya? Iya, kita bahas itu kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini ternyata kebutuhan dasar manusia itu ada 5 yang kita pelajari ya. Nah, yang pertama kasih sayang dan rasa diterima, itu rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok, itu masuknya ke kasih sayang. Nah itu setiap orang membutuhkan itu. Nah selanjutnya ada kekuasaan. Kekuasaan di sini isinya harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Ya, kadang anak, Bu, kok saya nggak dipanggil-panggil dari tadi, dia udah menunggu-nunggu tapi ibunya mengabaikan itu ya. Anak-anak tuh juga pengen didengar, ya, sama ibunya. Apalagi yang anaknya banyak, ya toh jadinya nggak cuma diperhatikan cuma salah satunya nggak didengar, perasaannya sedih sekali. Nah, gitu. Nah, selanjutnya kebebasan. Ternyata juga anak itu butuh bebas, Bu, kebebasan. Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Selanjutnya bertahan hidup. Nah, tadi ada yang jawab makanan, ini masuk ke bertahan hidup, ya. Makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan itu masuk ke bertahan hidup. Selanjutnya kesenangan. Nah, ini tadi yang dijawab sama ibunya Mbak Zaila ya. Ini ada bermain, humor, antusiasme, dan tertawa, itu masuk ke kesenangan. Nah, tadi tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi mungkin ya benar jawabannya makan. Tapi tidak hanya makan, setiap orang kan butuh tadi ada healing, jalan-jalan, itu juga termasuk kebutuhan. Nah, ternyata di sini ada 5. Setidaknya 5 pokok ini dalam diri kita kalau sudah sudah terpenuhi, insya Allah cukup lahir batinnya. Cukup dereng toh? Cukup belum ya kira-kira ya? Tapi nggak ada uang di situ, Bu. Iya, nah uang itu kan nanti untuk membeli makanan, pakaian ya, itu sebenarnya ke sana. Itu medianya uang. Nah, itu ya. Ternyata kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Nah, di sini jenengan tahu toh? Nah, saya juga udah tahu dulu. Kita berbagi tentang itu, nggak saya simpan sendiri, saya bagikan. Nanti jenengan bisa ditularkan kepada yang lainnya. Nah, selanjutnya ada motivasi perilaku manusia.
Di sini ada dua motivasi ternyata Bu. Ada motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Yang berekstrinsik itu apa ya kira-kira ya? Motivasi ekstrinsik, Bu? Ada yang tahu nggak ya Bu? Motivasi ekstrinsik itu apa ya? Motivasi yang dari mana? Dari luar diri kita. Nggih, motivasi ekstrinsik itu motivasi yang berasal dari luar. Ya, kalau intrinsik itu dari dalam diri. Nah, di sini motivasi ekstrinsik yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, selanjutnya untuk mendapatkan imbalan. Maksudnya gini, kalau jenengan melakukan sesuatu dan itu ternyata jenengan melakukan karena adanya imbalan, itu termasuk motivasi ekstrinsik. Tapi kalau jenengan melakukan sesuatu karena keinginan hati, itu namanya motivasi intrinsik. Ngeten nggih Bu nggih? Nah, sama dengan anak. Anak juga sama. Kalau anak itu mengerjakan PR atau belajarnya sungguh-sungguh karena nantinya mendapat imbalan dari Bapak Ibu, itu berarti termasuk motivasi ekstrinsik dan itu sangat berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena nanti kedepannya itu dia terbiasa. Bagus sekali Bu ya, jadinya anak nantinya menggantungkan, aduh sesuk aku belajar meneh dan sesuk aku disangoni luwih oke, besok lebih rajin lagi luwih oke lagi. Ternyata itu sangat berbahaya bagi anak nggih. Monggo nanti kita sama-sama refleksi. Apa refleksi kuwi yo? Apa ya? Kita nanti mengaca atau merenung gimana baiknya ini. Ngeten nggih? Nah, itu tadi motivasi perilaku manusia ternyata ada dua. Selanjutnya 5 posisi kontrol guru. Di sini ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Nggih? Nah, posisi kontrol guru, kadang anak-anak itu kalau terlambat langsung dihukum. Nah, itu masuknya ke penghukum. Tapi ada yang pembuat merasa bersalah dengan kata-kata yang mungkin tidak menyakitkan hati, tapi mereka membuat merasa bersalah. Nanti kita bahas, ada penjelasannya ya. Selanjutnya, nah ini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru pada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Sebagai posisi penghukum, ibu guru itu langsung menyuruh anak untuk hormat pada bendera selama 1 jam. Itu posisi kita sebagai pendidik. Di sini posisi penghukum itu maksudnya itu ya. Nah, untuk posisi pembuat merasa bersalah, Bapak Ibu guru menanyakan dulu kepada anak, berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu, nak? Kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Nah, kata-katanya lebih sedikit halus dari penghukum, tapi di dalam hati anak mereka merasa bersalah atas tindakannya. Nah, selanjutnya posisi teman. Bapak Ibu guru bertanya, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak ya, sekali ini ya sudah, tidak apa-apa. Itu lebih apa ya? Iya, lebih halus lagi. Tapi nanti dampaknya ke anak itu kadang bahasa Jawanya yang menggantungkan kalau nanti ngemplenking gitu. Nah, ketegasan seperti itu. Nah, selanjutnya posisi pemantau dengan kata-kata kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Nah, ini agak sedikit tegas, gitu. Nah, itu posisi guru beda-beda. Nah, selanjutnya posisi manajer. Di sini kamu tahu kesalahannya? Mohon maaf tulisannya sedikit salah ya. Kira-kira bagaimana kamu harus memperbaiki? Di sini Bapak Ibu guru memberikan ketegasan dalam pertanyaan, tapi juga mereka menjawab dengan alasan yang tepat karena sudah diarahkan dengan baik. Nah, kita sebagai pendidik disarankan untuk menjadi posisi manajer. Tapi semua itu butuh proses, tidak ujuk-ujuk ya. Selama ini yang saya lakukan itu kadang pembuat merasa bersalah, Bu. Kalau saya penghukum itu
kurang galak Ibu. Jadi saya itu membuat merasa bersalah. Tidak langsung suaranya tidak begitu keras, tapi ternyata itu membahayakan hati anak. Oh, saya juga kemarin berarti saya kemarin banyak salah ya dari posisi saya. Saya masuk ke situ, posisi membuat merasa bersalah. Ternyata dampaknya sangat tidak baik ke depannya untuk anak. Nah, kita sebagai pendidik tadi sebisa mungkin untuk menjadi posisi manajer, tapi itu butuh proses nantinya Ibu nggih. Nah, selanjutnya kita ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa itu ya? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, selanjutnya itu sebenarnya peraturan kelas, kalau keyakinan kelas, kalau secara umum orang awam itu sama, cuma ternyata itu beda Bu. Keyakinan kelas dan peraturan kelas, ya. Penasaran? Nah, tak buka. Pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan, dan semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Ini rencana kita, saya belum melakukannya. Nah, nanti di dalam satu kelas nanti kita membuat keyakinan kelas bersama. Contoh kita membuat di lingkungan kecil dulu ya, di lingkungan kelas dulu kita bersama anak-anak, yuk kita membuat keyakinan kelas. Jadi peraturan tidak hanya dari bu guru, okay? Jadi kita bangun bersama-sama. Pengennya anak itu apa, peraturannya bagaimana. Tapi nanti kalian juga harus konsekuensi terhadap tindakan kalian. Kan ini kita bangun, kita buat keyakinan itu bersama-sama dengan anak. Okay? Kalau cuma satu pihak bu guru aja, ya itu tadi kembali ke posisi kontrol kita. Okay? Nah, itu nggak boleh. Kita harus kerjasama juga dengan anak didik, nggih. Nah, selanjutnya kita juga harus kerjasama dengan guru yang lain. Ngerti nggih? Jadi untuk pembentukan keyakinan kelas nantinya lebih baik daripada peraturan. Karena kalau peraturan kalau didengar anak itu anak sudah merasa takut nggih Bu nggih. Nanti aku kalau telat aku harus berdiri, nah, kalau untuk keyakinan kelas konsekuensinya kemarin yang terlambat apa? Gitu, nggak harus dengan marah-marah bu gurunya, ya udah sadar diri. Nah nanti kalau kita sudah bareng-bareng berkolaborasi dengan anak, kita sudah buat, nanti keyakinan kelas itu ditempel di dinding tembok. Jadi anak sudah tidak diopiak-opiak kalau benar-benar mungkin sudah lihat sendiri. Ini tadi kamu melakukan apa? Dilihat, ya konsekuensinya harus bagaimana. Nggih, itu mungkin kalau kelas tinggi bisa berjalan, nggih. Kalau kelas rendah, insya Allah nanti kita masih belajar untuk penerapannya, nggih. Soalnya kan itu ada tulisannya, nggih. Jadi kita juga nanti masih membimbing mereka, ngeten nggih, nggih. Niku tentang pembentukan keyakinan kelas. Selanjutnya yang kita bahas tentang segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Nah, di sini suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, penyelesaian tadi prosesnya ini namanya segitiga restitusi. Jadi jalannya, contoh ada kasus anak terlambat, tidak langsung dimarahi. Anak itu ditanya dulu, ya kita menanya dulu alasannya kenapa terlambat. Kita mencarikan solusi dulu, dan kita tidak dengan nada tegas. Kita membuat anak itu nyaman dulu, ya supaya kira-kira kalau saya sendiri juga kalau terlambat perasaan deg-degan gitu, gugup atau gimana tuh. Nah, kita sama, anak juga sama Bu ternyata. Ya, kita menstabilkan emosinya dulu. Nah, nanti kita tindakannya kamu tadi salah apa dan konsekuensinya harus bagaimana. Ya kan itu dalam segitiga restitusi. Ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nanti kalau penasaran ada videonya untuk ini. Kalau untuk yang kemarin itu
posisi kontrol. Kalau sekarang segitiga restitusi. Nah, ini ada tahapannya. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Pertanyaannya pada menstabilkan identitas tadi, berbuat salah itu wajar. Contoh, ada anak yang datang terlambat, kita menstabilkan emosinya dulu dengan berbuat salah itu wajar. Nah, dulu Bu Guru juga pernah salah, gitu. Kalau nggak mengerjakan PR juga wajar, tapi kalau tiap hari juga di luar kewajaran. Kalau sekali dua kali itu berbuat salah itu wajar. Karena tidak ada manusia yang sempurna, kita juga pernah melakukan kesalahan, gitu. Nah, selanjutnya ibu bapak juga pernah melakukan itu, diberitahu kepada anak tersebut, ya. Kalau kita juga dulu pernah diberikan contoh, gitu. Nah, ibu bapak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan. Kamu berhak merasa begitu. Nah, kita juga memperlakukan kepada anak juga sama, ya, karena kita juga sesama manusia, kepada orang lain juga sama, anak pun juga sama, ya. Posisi mereka juga sebenarnya sama diperlakukannya dengan kita. Nah, selanjutnya tahap validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, di sini pertanyaannya kepada anak, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Contoh tadi anak yang datang terlambat ditanyai, kamu kan punya alasan toh kenapa datang terlambat? Nah, biasanya kenapa? Tidak ujuk-ujuk langsung, kenapa kamu terlambat gitu kan? Enggak, ini ada prosesnya. Selanjutnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, ya. Pertanyaan selanjutnya, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Pertanyaan keempat, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, tahapan berikutnya menanyakan keyakinan. Di sini berdasarkan prinsip teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, dari sini nanti mungkin melalui segitiga restitusi tadi diharapkan motivasi secara intrinsik itu dapat tumbuh dalam diri anak. Itu harapan kita. Nah, di dalam menanyakan keyakinan, pertanyaannya apa keyakinan kelas kita? Nah, tadi kan sudah di awal kita sudah membuat keyakinan di kelas tadi, makanya untuk kedepannya kita pertama kali membuat keyakinan. Jadi untuk menerapkan ini, kalau belum dibuat keyakinan belum jadi, tapi kalau sudah dibuat tinggal pertanyaan ini dimunculkan. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ya kan, jadi kepada anak salah nggak langsung diberi hukuman atau apa, tapi ditanya alasannya, dikondisikan dulu apa ya kondisi anak tersebut. Nah, sama seperti kita juga sama, kalau kita melakukan kesalahan mungkin juga beda, ya, iya punya rasa. Nah, mereka juga kalau diberi hak seperti itu, mereka juga lebih nyaman daripada langsung dihukum. Mereka lebih nyaman dari tadi kalau melakukan segitiga restitusi tadi. Itu ada prosesnya ke sana. Itu tadi terakhir kita ada segitiga restitusi. Nah, nanti di sini spasi enter nih Kak. Nah, nanti kita sama-sama melihat tayangan mengenai contoh penerapan segitiga restitusi itu bagaimana. Kalau kami kemarin itu sudah praktek Bu, untuk saya dan rekan saya Bu Puspa udah praktek, walaupun dalam liburan sekolah itu kami ada tugas mempraktekkan segitiga restitusi. Kami kemarin bingung sebenarnya kenyataannya karena masih libur sekolah. Anak-anak yang tidak keluar kota kemarin ada 1-2 orang
kami pinjam untuk datang ke sekolah untuk mempraktekkan segitiga restitusi ini. Apa ya bahasanya pinjam kepada orang tua kan suasana libur kok disuruh masuk ya, tidaknya kita mohon maaf Bu, putranya saya pinjam dulu sehari ini untuk kalau Pak Anggoro bilang diajak syuting sebentar, ngeten gitu. Nah, untuk melegakan anak nanti kamu masuk video loh, gitu. Nanti kamu masuk YouTube, mereka senang Bu. Ternyata cuma digitukan Bu. Saya juga merasa bagaimana kemarin motivasi kemarin kan yang memvideo saya itu kebetulan Pak Anggoro ya, kita kolaborasi. Terima kasih Pak Anggoro. Ternyata dari sana itu anak juga senang diajak seperti itu. Ya, mereka mendapat hal-hal baru. Bu guru nyuruh saya kayak gini, suruh. Kalau saya kemarin pura-puranya datang terlambat, ya saya marahi Bu. Tapi nggak dimarahi, cuma duduk di sini tak kasih tahu gitu. Nah itu Bu kemarin praktek, tapi masalahnya masih libur. Sebenarnya saya juga nggak enak pinjem anak ibaratnya dadaan lah. Kami diberitahu tugas sehari sebelumnya, kami melaksanakan itu sehari setelahnya ya. Nah makanya saya juga kemarin minta izin sama orang tua itu juga ada yang mendadak. Kalau saya kemarin masih yang kelas 3, yang sekarang naik kelas 4 kemarin yang untuk diajak video tersebut. Nah kita nanti bisa melihat sama-sama tayangannya, monggo nanti kita bisa dipahami bersama. Sebentar saya Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Blaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar.
kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju.
Pertanyaan-pertanyaan ini dapat menaikkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Sudah melihat tayangan mengenai segitiga restitusi. Ternyata dalam menghadapi persoalan kepada anak tidak harus dengan ketegasan langsung memberikan hukuman. Semuanya ada proses supaya mereka lebih menghargai kita. Mereka juga ingin dihargai ternyata sebagai seorang anak, intinya itu. Jadi kita tidak menghargai saja, tapi kita juga harus menghargai, walaupun anak kecil juga pengen rasanya dihargai dengan orang tuanya. Coba nanti kita juga sama-sama, Bu, di sini kami selaku pendidik di sini dan Ibu juga selaku orang tua di rumah, mohon kerjasamanya nanti ke depannya supaya nanti disiplin positif ini diberlakukan di sekolah juga dengan adanya bantuan dari panjenengan semua. Kita harapannya satu, Ibu, nanti menjadikan anak itu nanti merdeka dalam belajarnya. Nah, untuk harapan terbesar dari aksi nyata budaya positif ini dapat menjadi suatu pembelajaran, tempat berproses, wadah untuk berdiskusi. Hari ini ternyata itu kita dalam di sini itu namanya wadah untuk berdiskusi bersama antara kami sebagai pendidik dan panjenengan sebagai wali murid dari rumah. Nah, dan selanjutnya dapat menumbuhkan semangat untuk menggali dan mengembangkan potensi murid kita yang berkarakter kuat, mandiri, dan merdeka. Jadi anak-anak juga karakternya kuat, Bu. Keinginan mereka juga kuat. Kita kadang juga susah kalau mereka sudah berontak. Tapi di sisi lain kita juga harus melatih mereka supaya nanti mereka menjadi anak yang mandiri. Nah, dibersamai dengan penghargaan dari kita agar semuanya lengkap dan merdeka semuanya dari dalam diri mereka, baik lahir dan batin mereka. Jadi mereka nantinya dapat merasa nyaman baik itu di rumah dan di sekolah.
Makanya hari ini mengapa saya undang Bapak Ibu di sini, khususnya kelas 1, 2, dan 3. Ini hari ini kita berdiskusi bersama untuk penerapan budaya positif ke depannya bagaimana. Itu kolaborasi yang penting. Saya juga ucapkan terima kasih Bu, waktunya sudah hadir di sini. Saya merasa senang ya Bu. Nah, teruslah menjadi penggerak bagi diri kita. Ini motivasi Bu, ya. Jadi nggak hanya saya pribadi, panjenengan semua juga semangat itu dari diri kita dulu. Untuk menyemangati orang lain, diri kita harus mempunyai semangat dulu. Kalau untuk memberi semangat kepada orang lain tapi diri kita masih lemas atau istilahnya, itu susah Bu. Saya juga menerapkan sendiri juga kadang susah. Kalau posisi saya masih amburadul ibaratnya untuk mengatur orang lain atau untuk memposisikan orang lain, itu kita juga nantinya masih susah, kayak ada hal-hal yang tertekan dalam diri kita. Nah, ternyata itu harus ada semangat. Teruslah menjadi penggerak bagi diri kita, guru tadi ya, murid dan serta segenap tatanan komponen. Nah, itu panjenengan dan di sini sekolah untuk memajukan pendidikan. Jadi tidak hanya Bapak Ibu guru di sini, tapi juga adanya kerjasama dari panjenengan semua ya sebagai wali murid. Silakan Bapak Ibu. Di sini mungkin dari awal sampai akhir penutup ini ada yang masih ibaratnya masih kurang atau bagaimana, mungkin kita nanti bisa sharing bersama Bu. Ada unek-unek apa, monggo bisa disampaikan, nggak apa-apa Bu. Kita bahas bersama. Saya di sini nggak bisa jawab, nanti teman-teman di sana banyak membantu saya untuk menjawab bagaimana solusinya. Nah itu mungkin ada unek-unek apa untuk sekolah. Kita kan di sini diskusi bersama. Ini kan untuk penerapan budaya positif ke depannya. Kita juga butuh kolaborasi, namanya kerjasama. Saya di sini, kami teman-teman rekan guru di sini sebagai pendidik dan juga panjenengan. Nah, monggo ada unek-unek apa yang ingin disampaikan untuk penerapan ke depannya sebelum ditutup nanti kalau udah sampai rumah, tadi aku masih ada unek-unek seperti ini, jadi saya nanyanya ke siapa ya gitu. Mungkin nanti ada pertanyaan kalau udah sampai rumah. Saya juga seperti itu Bu. Oh ya, kalau tidak ada, sementara saya tutup dulu. Mungkin sembari nanti berjalan, mungkin ada unek-unek yang ingin disampaikan. Monggo, nggak apa-apa. Ini saya ucapkan terima kasih Bu. Nah, sekian dari saya. Bila ada kata-kata atau yang tidak berkenan di hati panjenengan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Bu. Dimaafkan tidak itu. Terima kasih. Saya juga ucapkan terima kasih atas kedatangannya. Itu saja paparan hari ini mengenai diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif di sekolah. Ngaten Bu dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan Bapak Ibu. Alhamdulillah, barusan disampaikan paparan tentang budaya positif oleh beliau Bu Endang Agustina Sari. Untuk selanjutnya, berhubung Bapak Kepala sampun kondur, beliau insya Allah mau sedikit memberikan sepatah dua patah kata, dan nanti monggo Bapak Ibu bila mana ada sesuatu yang mengganjal atau mungkin ada salah satu usulan, monggo diusulkan mawon. Kalau kemarin yang kelas 4, 5, 6 itu ada ya tabungan siswa. Nah, karena beliau bingung ketika mau kegiatan studi wisata, jadi mengusulkan untuk adanya tabungan siswa. Tapi kemarin tabungan siswa alhamdulillah kita dapat brosur dari Bank Purworejo. Jadi tabungannya itu nanti bukan ke paguyuban, karena kalau paguyuban yang ini katanya banyak, nanti malah dipakai sendirinya gitu. Jadi
nanti kerjasama dengan sana, nabungnya tetap disekolahkan. Nanti pihak bank yang datang ke sekolah. Kelas 1 dan 3 sampai 3 boleh untuk Kelas 1 sampai 3 boleh. Nanti mungkin disampaikan oleh beliau Pak Sugeng. Sebenarnya kelas 1 sampai kelas 6 ini tidak hanya kelas 4, 5, 6 saja. Oke, jadi nanti monggo Bapak Ibu kalau ada usulan boleh diusulkan. Sembari menunggu beliau Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Popongan. Monggo Bapak Kinana. Untuk selanjutnya langsung saja karena ini hari Jumat kepada yang terhormat Bapak Sugeng Eko Sutrisno selaku Kepala SD Negeri Popongan, waktu sebelumnya kami hatur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati ibu-ibu, Pak Iba dari kelas 1, 2, 3, juga Bapak Ibu guru semuanya. Langsung saja Bapak Ibu saya usah terlambat karena saya ada 2 kegiatan. Yang satu tadi di Enteng, kami mengundang teman-teman kepala sekolah se-Kecamatan Banyuurip untuk rapat bersama-sama dalam rangka ada kegiatan Agustusan, ada kegiatan hubungannya dengan laporan bos, ada hubungannya dengan kurikulum pembelajaran tahun 2023-2024. Ya. Terus ini tadi saya sudah selesai atau selesai tadi Bapak Jamu dengan ngoyo. Dari pagi tadi udah apa ngomong dari Bapak Jamu selesai, terus saya suruh melanjutkan teman saya yang mengajar dengan Agustusan sama lagi, terus saya melarikan diri. Ini sebenarnya melarikan diri. Terus buru-buru, waduh ini nggak selak bubar, ibu-ibu aku ditunggu. Bapak Ibu yang saya hormati, langsung saja Bapak Ibu, tadi sudah ada presentasi dari Bu Indah, sudah dipaparkan apa itu budaya positif. Hari kemarin juga sudah Bapak Ibu, untuk yang kemarin Bu Puspa. Jadi di SD Popongan kami punya 2 guru penggerak. Nah, guru penggerak itu guru yang apa? Ya punya inovasi yang baik. Jadi nanti Bu Indah, Pak Puspa ini sebagai guru penggerak, dan nanti yang muda-muda yang belum juga akan menjadi guru penggerak. Ada Bu Retno, Bu Ratna, ada Bu Mahabu, Pak Anggoro, untuk bisa mengikuti sebagai guru penggerak. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, untuk kegiatan hari ini tadi sudah sampaikan banyak. Yang penting guru-guru kita yang ada di Popongan ini tadi dengan mengikuti sebagai guru penggerak, mereka adalah guru-guru yang profesional, dan guru Popongan semuanya ini alhamdulillah mulai tahun ini semuanya sudah ASN. Ya, artinya sudah ASN semuanya. Pak Bu kemarin sudah terima SK, jadi semuanya sudah ASN. Ya, kecuali Bu Retno. Nah, Bu Retno kan biar bakti ini tadi sudah saya antar di mana, di Karangdalam. Nah, untuk SD Popongan kurang guru olahraga, orang tua Pak Bu. Padahal di lomba-lomba guru olahraga kan sudah penting. Kita nggak punya Bapak Ibu. Ya, apa boleh buat nggak punya, tapi kita berusaha. Nanti saya minta dari dinas untuk paling tidak ada yang double di sini lah untuk guru olahraga. Sedangkan guru kelas, guru agama kita sudah lengkap Bapak Ibu. Nih, terus tadi sudah dipaparkan tentang budaya positif. Nih, kenapa budaya positif? Nah, budaya positif sekolah. Sekarang kita sekolah kan nggak perlu ada aturan tata tertib, tapi ada kesepakatan kelas. Nah, tentu mereka dipandu Bapak Ibu guru untuk membuat kesepakatan kelas. Nah, mengapa begitu? Hubungannya dengan merdeka belajar. Nah, sekarang kurikulumnya jangan IKN. Nah, itu. Jadi untuk kelas 1, kelas 2, 4, 5, nah, sudah menggunakan kurikulum yang merdeka, kurikulum merdeka, sehingga pembelajaran tentu berbeda dengan pembelajaran yang sebelumnya. Nih, saya benar-benar di guru pengajar
sebagai fasilitator bocah sih penting bocahnya. Jadi dari ide-idenya bocah untuk menyampaikan apa gagasan-gagasannya semuanya ditampung dan sebagainya. Ini mau bola. Ya. Tapi Bapak Ibu mungkin dalam pembelajaran di sekolah terus dibawa ke rumah, marah-marahi bingung. Karena apa? Ya tadi bukunya karena kita juga tematik, kadang tesnya juga masih mata pelajaran. Bingung tak Pak boleh marahin. Kalau mau bingung, nanti matematikanya sendiri, bahasanya sendiri. Tapi ya sudah kita ikut saja, insya Allah Bapak Ibu untuk pembelajaran yang sekarang memang sudah seperti itu. Benar-benar merdeka. Kelas 6 ya saya ora perlu ujian, pol gampang. Gitu, betul ujian Pak. Ini kan betul ujian ini, hanya semesteran gitu, terus. Nah, sebagai ukuran maka sebagai outputnya kita di kelas 5. Nah, kelas 5 ada lomba MAPSI, ada POPDA, ada kegiatan pesta siaga. Nah, itu nanti kita yang mau rebut. Dan Bobongan, alhamdulillah 2 tahun berturut-turut di pesta siaga ya juara kecamatan. Kemarin Gambar ya juara kabupaten, juara kecamatan kabupaten. Di MAPSI pialanya juga banyak. Untuk itu mohon dukungan Bapak Ibu supaya Bobongan ini ya diperhitungkan. Ya. Kalau di negara sebelah ya, orang bocah itu gratis Pak Bu. Bu ini, tapi sih nanti kan bu sekolah. Butuh sekolah masih gratis? Boten. Bapak Ibu orang yang sekolah yang ya monggo. Kalau kami menawarkan prestasi Bapak Ibu, menawarkan apa? Prestasi, pelayanan. Nih. Kalau rasa ngomong prestasi ini, Bapak Ibu prestasi piala ini per tahun kira-kira tambah orang, oke positif. Itu sebagai ukuran. Nah, mau reklam itu gampang Bapak Ibu itu kok murah. Tapi prestasi. Bapak Ibu putrane juara kecamatan, juara siji, kuwi kena kanggo mlebu nang SMP jalur prestasi, duwe senjata. Klambine anyar guru dari senjata. Nggih mboten. Tapi putrane panjenengan juara siji, wis ning kecamatan. Sesuk arep mlebu SMP loro, aduh wis siji. SMP 1 gitu. Senjatanya mau kuwi. Nah kok kono gratis labangan, nah aku mau milih apa nih? Milih niku nih. Wis juara siji kecamatan, hebat pun niku. Bisa mlebu SMP. Apa masa golek impor? Itu yang paling penting Pak Bu. Mulane Bapak Ibu monggo putra panjenengan dibombong. Wah, pinter renang, jai renang, iso juara. Ora kuwi iki. Kene mung lawani karo SDIT, do pinter renang. Sing lagi kudu SDIT ne Bapak Ibu. Bapakne wong tuane nang omah dulu dina minggu do jai renang juara. Kene dia juara sing putrane Pak Sutoki. Heeh. Nah itu juga kan dilatihkan sendiri, bapak sendiri. Nah, Bapak Ibu seperti itu, ya monggo bisa juga dilatihkan. Oh misalnya pengen apa pingpong, ada juga klub di Purworejo dilatihkan. Tidak apa-apa, karena yang juara itu juga selain anak yang memang mampu, pintar, juga ikut dalam klub. Oke, ikut klub Bapak Ibu. Nanti orang ya ujuk-ujuk juara, enggak. Tapi mereka sudah dilatihkan di klub. Ini ada yang pintar bulu tangkis. Kalau pengen latihan catur ya, kita di sekolah juga ada catur mulai di zona, omah. Kalau yang paling pintar nang kuno RT kuno dilawan, betul nopo-nopo. Yang kita punya catur banyak, latihan catur dan olahraga. Nah keagamaan, ya monggo di rumah kan juga sering kita ada kegiatan keagamaan anak-anak kita monggo diaktifkan untuk mengikuti kegiatan itu. Itu senjata Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu rasa bingung, wah aku kok orang tua seragam yang Pak Lurah rasa mikir. Oh sudah di penggalian, lek mikir kuwi sesuk nek kelas 5 bisa juara siji oleh senjata. Gimana? Iya, ane wong klambi kok dengan ngutoknya murah banget, regane 100 wis komplit rumahnya. Nah, tapi ini golek piagam susah Pak Ibu. Tapi untuk hubungan insyaallah mapsinya yang juara 1 ya banyak. Nek juara 2 ya saya oke malih. Nah, sing biasa juara 1 ya SDIT ora ngerti kalah ke wong ono pancen bidang agamanya nek begitu. Dan Popda ya memang ada SD yang paling unggul tapi kita juga enggak kalah. Walaupun kita enggak punya guru olahraga. Pokoknya duwe guru olahraga.
Jadi sewu ibu-ibu mohon putrane panjenengan kok aku pinter renang dilatih iki ora apa-apa. Mbak, ora ojo bae kok larang temen, ora iso itu larangi. Karena apa? Keterampilan, pendidikan itu memang mahal Bapak Ibu. Orang diterima ujuk-ujuk mboten bisa pendidikan. Nggih. Tapi kalau memang senang renang, mau dijak renang, yuk minggu ya jalan-jalan. Kalau bapak anak tak latih renang, ora seneng. Kabeh kula kelas 1 tak latih renang. Yuk renang, tak kurus ya temen kok bayarin dari 800. Dadi no minggu kula ya mriko renang. Tapi mau cewek ora seneng, ya mau gelem sripo. Ngerti pisan di lumpur. Nah, tapi saya pinter banget itu kancane sesama SDT juga niku. Boten jadi juara kabupaten masuk terus. Jadi seorang bayar. Nah ini silat Bapak Ibu nyuwun sewu ini tak ceritake juga bela diri, ada karate, ada taekwondo. Kan wonten sanggar dan wonten keturunan kok pun ini kok cawang raja do di milo mriku. Mriki wonten mboten nggih? Ada SMP 26. Oh, SMP 26. Lah monggo putra panjenengan diikutkan. Karena nanti di event-event itu juga ada lomba. Kemarin kan lombanya di SMP 26. Nggih, monggo Bapak Ibu. Dan menika untuk putra panjenengan kan melatih percaya diri. Bela diri, senang Bapak Ibu bela diri. Orang gelut beda gitu. Tapi bela diri penting Bapak Ibu. Monggo diberikan putra panjenengan. Oh, melu silat, melu bela diri, karate, apa-apa. Monggo mboten apa-apa. Nanti pada event-event tertentu, pada perlombaan diikutkan. Karena kemarin yang banyak mengikuti mereka Wangdejo, Condong, Tegalrejo banyak yang mengikuti kegiatan waktu di SMP 2. Lalu betul panjenengan didukung, ya karena apa itu kegiatan di luar. Nah tapi nanti kalau juara yang bangga kan kita sebagai orang tua. Karena apa? Dengan anak-anak banyak kegiatan mengurangi bermain HP. Berpikirnya positif, kegiatannya positif. Oh minggu timang dolanan HP Bapak Ibu, yuk dolan karo Ibu. Nang berenangan kowe renang, tak tunggoni kok bar kuwi tuku pop mie. Kan sama bocah niku. Iya, monggo ditugoni di bombong seperti itu. Ojo-ojo ini, oh jadi sama yang dirungkak itu getak-getak. Ini tak berubah ya, weber. Ojo kayak ngono Pak. Kalau dia bisa gini anak tapi tangi begitu ya. Oh awan kalau tangi ojo kayak gitu. Oh, nek pengen berhasil harus kerja keras, ngoten. Ora mau diketak-ketak. Bijine anak ojo seneni. Bijine anak seneni dikuyok-kuyok. Oh bijine anak kalah karo kae. Karena apa? Kesuksesan tidak bisa dinilai dengan nilai hasil belajar. Banyak faktor yang menentukan kesuksesan. Kemampuan sosial, itu berapa? Berinteraksi, berhubungan dengan orang lain. Ibarat ini kaya wau Bu Endang ngadeg ning kene, apa sebab wong iso ngadeg ning kene? Oh, nasi ora iso Bu. Ngadeg iso ngoplok dadeg. Nah, umpamane dadi Bu RT wae kudu pinter ngomong sakniki iki mboten. Nggih. Ha Bu RT rasamu pripun ja? Ono kumpulan RT sing ngomong biasanya Bu RT. Mesti bisa ngomong. Nah, latihan saking putih latihan sekolahan. Nah, dari kecil pun latihan insyaallah bisa. Nggih. Lah niku nek upacara dina Senin mawon wis dilatih sing dadi pemimpin upacara, sing dadi pembawa acara. Itu latihan. Nggih. Lah monggo betul panjenengan Bapak Ibu untuk didukung. Ning sekolahan tugasé Bapak Ibu guru. Ning omah tugasé panjenengan. Nah sing oke sing ndi? Nah ning dalan. Sing paling apa contoh keteladanan dalam mendidik anak. Mulane kowe pas padu pripun ya ora apa-apa padu. Kala-kala ning aja nemen-nemen karo bojone antem-anteman tinju. Bocah karo nek bocah karo nangis. Ya kula dhewe nggon pas kejaga karo bojone apa? Saestu nggih mboten. Bocah nang jero kamar ditutup. Akhirnya berdiri langsung ojo kaya ngono. Gitu. Saestu niku Bapak Ibu. Nah kula sedih anak iki ngalami kaya niku nek pas kula ora cocok karo bojone. Niku bubune omah-omah. Seperti itu Bapak Ibu. Ojo ngasih dikorbanke putrane. Karena anak menika napa aset panjenengan. Nek wis salah nggone didik wis lepas nggih liar balikan. Ibaratnya nek wong laku garap lurus. Kok kene lurus, ya mek pas sithik dineke wae. Lho ning wis kadoan. Le bener ke angel. Mek wis kok sithik. Tapi engko tekan kono dadi adoban.
Mulane Bapak Ibu monggo sing jane putra nek esuk arep mangkat sekolah bisa sarapan. Terus arep mangkat yo kon salaman. Lho nah sinau sing bener. Engko nek sekolah mireng Bapak Ibu guru ora nakal. Ora usah dibentak-bentak. Niku mangke akan mengesan. Arep bubuk ya didampingi. Aja bubuk kabeh dhewe. Wis turu nak turu bengi. Nah, aku tak nonton TV ya, aku ngoten di deketi dulu wis bubuk wis bengi. Apa bedane? Lah, daripada kita ngomong keras-keras sama Bapak Ibu, setak-setak. Jangan dibentak, usah dibentak-bentak. Nggih, wis bubuk wis bengi. Nah, dari seru sithik ya ora apa-apa. Ini akan mengesan pada anak. Nanti sampai tua pun mereka anak-anak akan terkesan. Dan anak, walaupun seperti apapun, memang paling manut kalau bapak ibu guru nih, tapi harus didukung dengan pendidikan di rumah. Nah, pendidikan di rumah, mereka contoh dan keteladanan dari bapak ibu semua. Nih bapak ibu nih ngendikane sering kotor, kasar. Pas kewan disebut WKB, bujai sok niru Pak Bu. Seperti itu loh Bapak Ibu melana, lu bocah kok wani. Ya mungkin dari kita sendiri sering tidak kontrol. Mulane momong mengasuh putra panjenengan ya perlu hati-hati sekali, tidak perlu dengan kata-kata kotor. Ya kadang mangkel Bu dengan anak dikandani ora apa? Ora mampu. Sakit kok bocah kok koyo ya ora apa-apa Pak, tugas kita. Justru dengan seperti itu memang tugas kita, karena kita nanti akan mendapat pahala dari Tuhan. Niku kewajibannya orang tua. Nek wong tua paling tugasnya ngomong napa niku? Ora sing gawe penggali, kadang-kadang nyakiti bocah kok kandhani uang apa bantah ya ampun boten napa-napa tugas kita. Kita harus ikhlas. Ya doakan saja biar mereka nanti sukses dalam hidupnya. Orang tua wah kurang ajar besok dua diopo. Udah ada orang tua yang mengatakan seperti itu. Justru orang tua mengatakan yang baik-baik. Oh, kowe kok ngomong saya oke, ngomong bisa kowe ngomong itu lebih penting. Orang apa wis ngomong tadi DPR. Nah, DPR kan cuma ngomong. Nah gitu aja niate. Lah saya sekarang mangkat kok gitu kalau bocah itu dan kok belum-belum kok ngono wae. Ya wis lah muga-muga kowe kepenak uripmu wis kan pengen dadi apa. Kan gitu Pak Bu. Jangan dia Pak doakan dia jelek. Beda itu kok zaman biyen wong tua itu cok gitu cok berkamu kan lihat itu orang-orang dulu itu. Nah ngomong lagi untuk apa kowe? Koyo apa jenenge? Ya ngata-ngatain ya. Wis kok dojo rasake ngomong. Nah, jangan kayak gitu, mau sampai kalian berjalan dengan wes mau jalan betul-betulnya menurut prosesnya, aku loro. Nah, dengan umat boten pikirannya, aduh aku kok ngomong itu jadi umat tenan nih. Jangan, nggak usah, wes satu tenan, tak masuk angin. Kan ngono lagi, wes rasakin. Jangan, aku rasakin umat tenan masuk angin, jangan bingung dewi, aku rasa sari, bocah rumah sakit. Aduh, rekoso, ini boten. Iya Bapak Ibu, monggo. Jadi monggo antara sekolah panjenengan sebagai orang tua, sekolah sudah memberi bimbingan belajar tentang ditakoni. Duk, nah mau diulang, Bu Endang diulang apa? Jal, delok di sini biro, ya di sini kok luru, di sini kok luru. Nah, gue bisa jadi biji murah luru duk, berkuisi nama. Gue kuisi, gue capi terang. Nanti bapak kayak gitu loh, oh di sini kok luru nih, guys. Adi, bijine songo, sinau terus, nggak usah begitu. Tapi loro, oh saya jadi kalau pinter ini belum gatek, ya itu orang gatek, mesti mau bicara dewi mesti. Nah itu kan hanya beda Pak Bu. Sesuk sinau si pinter, sesuk tak cinggu alun-alun, dina minggu yuk boleh kupat tahu nang alun-alun. Ya nggak apa-apa, oh minggu sesuk minggu jam laku kan, itu alun-alun. Nah seperti itu. Pas apa ribut, ya, kadang-kadang perlu, walaupun tidak selamanya seperti itu. Sesekali Bapak Ibu perlu putar panjenengan di ribut. Kamu jangan dewi kadang-kadang perlu ribut. Garwane teng omah, aduh, kok kita teman ya tambah melanis. Wah, jadi hilang, tidak iya. Ya saya ibu jadi kan,
Ngilang. Enggak iya bapak ngomong koyo ngono, apa gue bali aku mesti ngilangi lo Pak Bu. Jais tuh niku kula ya ibu rata bareng sok koyo ngono. Bener. Nanti alun karuan. Nggih mboten nggih. Jadi kalau gak dapat ya ya saya itu niku hanya menimbulkan kecintaan Bapak Ibu. Nggih, dalam wah yuk banget. Oh ini nek banget cok, malah nggak pusing. Melames ya sing wajar lah kok kita beda temen iki arone ngendi Pak kondangan koyo. Nadane kan beda. Seneng banget Pak Bu. Nah jenengan kayak masak terus garane ujuk-ujuk meneng colek. Colek kita. Nah, manja-manja sini garane. Ya begitu. Itu juga bisa dilihat dari anak ibu bapak ibu juga dibagi ya. Itu Pak contoh. Aku pas balik, bujone kayak usang-usang ora krungu to. Nah, kalau meneng wae. Ibu meneng. Tak singkot itu melaju nih lho. Apa ya? Ayo kan tak godo. Oh bapak kuwi ya ora apa-apa. Gitu kan enggak marah. Nah ini contoh. Lah anaknya ngerti. Oh berarti bapak ibu itu enggak ada marahan. Gitu Pak Bu. Ini hanya contoh saja. Kenapa? Anak merasa damai, merasa bahagia, sehingga anak nanti akan mencontoh. Dan anak-anak yang dididik dengan baik, itu nanti di sekolah juga akan patuh Pak Bu. Jadi keberadaan rumah tangga itu juga berpengaruh pada jiwa anak-anak. Ngiwo sewu, jiwa anak-anak itu terpengaruh sekali. Pengalaman itu loh, pas dulu seru-seru anak itu nangis guru-guru, ya kan lagi kelas, kasihan. Dan itu semuanya itu mesti mengalami. Tidak pernah, Yosef, apa sih orang sudah tahu belas ini, mungkin. Nah tapi kita harus bisa mengendalikan Bapak Ibu. Putra panjenengan menikah jadi apa yang utama. Mulanya, nek mangsane bari sekolah ya takoni mau bijine piro, ana sing nakal ora. Dan laporan anak jangan diterima mentah. Aku mau dengan Bu di apa jewer kacaku ya ora apa-apa nek dijerok jenenge dolanan kan gitu. Jangan mau dijerok aja takon. Ngono sapa jenenge? Anak sapa? Malah cincing terus langsung dilabrak. Nah, wis zaman biyen zaman kula. Kok zaman kula niku ibune kan zaman biyen apa ya? Piyayi. Nah, piyayi kan ngerti apa? Sembok zaman biyen kaya niku ketok banget. Lambune api-api, kene umbelen wong api-api. Kok sing sini nangis ku laporan karo niku ibuke. Ibu cincin jane kan cincin nggih. Nganggo jarum cincin. Sapa ya? Wis kondolan niku. Nek koyo iki dalem wis napa zaman biyen modelnya kayak niku. Ya memang seperti itu. Nah, sekarang bukan waktunya lagi. Nek ana kejadian di sekolah ya ben bapak ibu guru sing menyelesaikan. Tapi saya di sini dia bully, buatan sakjane. Zaman biyen malih, ya. Nek madani kancane iki wong tuane disebut, jenenge api-api disebut sing elek, nggih mboten. Tapi memang waktunya seperti itu dulu. Lah saya ini biasa kadang-kadang kancane ngelek, kancane guyonan, bukan membuli. Nek kabeh dirasake jenenge dadi bulian, malah ora duwe konco. Silahkan bersosialisasi, bergaul. Wah, karena orang bergaul tidak dielek-elek. Lah, malah orang bergaul terlalu overprotective, terlalu dilindungi. Nah, kalau terlalu dilindungi, nanti jadi anak tidak menjadi anak yang mandiri. Ya, bukan jadi petarung. Ya, mulanya putra panjenengan silakan jadi petarung. Orang yang selalu penuh semangat, penuh daya juang. Jadi daya juangnya rendah yang selalu dilindungi. Kesandung nangis kena ngopo anakku. Ya wis nangis ora apa-apa nang gawe kaset. Jangan citi-citi di apa? Aduh kena ngopo? Kuatir. Ya sudah biar aja nanti mau sandung. Ya wis ora apa-apa sandung hati-hati kan begitu. Mau sandung bisa ya wis jane kapok. Akhirnya biasa menyalahkan orang lain. Lah menika pola pendidikan Bapak Ibu. Ya, jadi pendidikan penting sekali untuk anak-anak. Karena apa? Bekalnya dari keluarga. Ini Bapak Ibu membekali putra panjenengan dari apa? Keluarga, dari apa? Rumah yang baik-baik. Insya Allah nanti diteruskan di sekolah kembali ke Sorotan. Mau diulang apa? Nah Bu Indah, matematika. Oh ya tak wari jajan di sini. Delok piro? Ya di sini elek. Yo wis nomene. Mesti pinter benek lho sinau. Nadanya kan beda dari seni mesti nesu, tapi anak dengan dibombong tentu akan lebih bersemangat. Nah ini hubungannya kalian perilaku, sikap, karakter.
Jadi biar jadi anak mereka tidak mempunyai sikap yang marahan, terlalu gampang senggol titik marah. Karena senggol titik marah akhirnya tidak punya teman bersosialisasi. Terus berikutnya Bapak Ibu, lah pertemuan yang kemarin Ibu Jewu kemarin Pak berikut anak kita tabungan. Saya mengatakan lah nek kula sing nyekel tabungan mungkin emang sami jupuk kula duwite wis tak cekel kula terus ditagih kula ora duwe kok kula cetak nggo. Ngeten kula wingi. Pripun nggih. Nah, terus kula kok dilalah mirane ana saking niku pundi? Bangku. Lah sing kersake ya monggo dari paguyuban kok dikumpulke di nopo di Purworejo ben mriki. Itu tanpa administrasi, namanya nanti nama anak. Nggih, Bapak Ibu seperti itu. Kami tidak akan mengelola. Jadi sing ngelola panjenengan dhewe, paguyuban monggo dikelola sendiri nanti tinggal Jumat dikoi mau seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Monggo ada kesepakatan. Yang jelas sekolah tidak mengelola. Sekolah pada anak kita tabungan panjenengan atas nama anak. Tapi kalau atas nama anak tidak kena administrasi, namanya simpanan pelajar. Tapi kalau untuk orang dewasa kena administrasi per bulan 2.500. Tapi nek anak-anak mereka memang tidak kena administrasi. Jadi kemarin ada tawaran seperti itu. Untuk itu monggo nek Bapak Ibu ngersake tabungan kemarin kemarin sudah Pak Syukur tak nganak ini monggo. Kami hanya memfasilitasi siap tepat upamanya mau hari apa petugas panjenengan dari paguyuban kelas ini mau nabung ya monggo. Jadi kami tidak memaksa dan itu kemarin keinginan dari paguyuban sendiri dan kami tidak mengelola. Itu urusan di luar walaupun tepatnya di sekolah. Pak Sob narik dari tabungan lebih enak ya monggo. Yang jelas dari sekolahan untuk kegiatan yang berupa dana bos kami kelola dana bos. Sedangkan untuk kegiatan di luar misalnya ada prestasi agak dan sebagainya nanti kami tinggal minta panjenengan oke arang ngirim ke prestasi agak lah jangan tinggal nyempuyung biayanya di romon monggo jangan sing mikir ke ini seperti itu. Jadi tidak ada sekolah itu sekarang nyekel duit bos Bapak Ibu. Duit bos sekarang tidak ada di bendahara. Bendahara nih orang nyekel duit bos. Duit bos anak enak BPD. Bayar pripun saya ini jenenge CMS di transfer. Lah nek transfer apa nganggo duit nyekel duit boten cukup nang sekolah nganggo laptop ki Mbak Endang iki Bu Endang wis engko aku garek transfer. Tinggal transfer bendahara ke mana? Sedia rekeningnya. Nggih. Kene ngecek. Nah niku mangke dari bendahara ngetokke duit. Nah sing ngecek kok ora duwe rekening ya kok golek tanggane sapa sing duwe rekening. Sakniki kaya niku mboten dibayar langsung sakniki. Jadi tidak boleh sekolah mengeluarkan dana langsung. Nah, sekolah ngendi juga ora iso Bapak Ibu. Jadi saiki ora iso bendahara nggih duit tak balik tak gosek duitnya esok nek bisa belanja kita atur mboten saged kok duitnya saiki niki teng mriko misale niku tadi bayar lewat CMS mulai tahun ini sehingga tidak ada bendahara bos cukup duit teng mboten saged nganggo ATM ora iso mboten saged. Jadi Bapak Ibu untuk dana bos kita kelola untuk pelayanan pendidikan kangge putra-putra panjenengan. Nah harapan saya tadi saya sampaikan monggo putra panjenengan selain mendapat pelajaran di sekolah ya syukur-syukur monggo dileske ya ora apa-apa nang dalem dileske tanggane pinter ya iki kok anakku diulangi apa ya ndak apa-apa perlu tambahan Bapak Ibu ya. Jadi perlu tambahan supaya anak kita menjadi anak-anak yang cerdas. Kita tidak cukup hanya di sekolah. Kan di sekolah jadi ketika belajar itu bocah keluyurannya oleh Bapak Ibu keluyuran seperti itu. Kenapa? Jadi merdeka belajar. Sebenarnya mengaturan. Nah, saat ini anak cuma bikin orang mantu cucu di pulau cuma bikin itu kalau penghapus di lempar menangi batu. Nah, saya itu ayo itu dulu penghapus kan deh. Penghapus kalau nggak tuding bocah-bocah kan nggak tuding jebulnya tuding itu mbak punya bocah-bocah ini bocah mungkin ayo nggak tuding cici tamane sampean tuh buat tuding pakai
Ono sing gede lan cilik ya biasanya dhewe sing cilik kan pedes. Oh, sabut tenan bokong jebret. Nah, zaman dia itu mental sampe jebret sampe kaget ini. Nek ora dijebret iki hati-hati ini. Enggak zaman dia. Nek ora pernah di selain cilik dia iki plirik. Hati-hati ini. Oh iya yang bisa. Nah, saiki beda jarane beda. Itu kan tinggalan kolonial. Tapi waktu itu juga ada baiknya Bapak Ibu, karena anak-anak pada waktu itu memang disiplin. Kalau anak-anak sekarang kan orang disiplin, kalau orang tuanya orang lebih dan sebagainya. Tapi tidak masalah. Yang penting sebagai orang tua itu sekarang juga harus sebagai teman, bukan sebagai orang tua saja. Jadi bocah yang ngeluh, ya tolong. Pak, aku kok sakit, ya terus ditakoni. Pak, aku kok mumet, tolong ditakoni. Ada masalah, Pak, aku di sekolah dikerai kacanya. Iya ditolong, orang di sana ditanya apa masalahnya. Karena anak biar merasa nyaman sebagai teman, sebagai orang tua. Ini sebagai orang tua tentu posisinya beda, sebagai teman beda. Tapi di situ posisi sekarang juga sebagai teman, sebagai orang tua. Nah, anak-anak yang besar, kelas 5, kelas 6, terus biasanya yang perempuan kan sudah mulai datang bulan. Wong tua yang sadar Bapak Ibu itu kok apa? Iya, alatnya. Iya, sebab apa? Saya temukan beberapa tahun yang lalu niku orang tuanya protes, "Kok anak kula niku mana ya cerbuk ya. Kotor orang ngerti." Aku tak takon jenengan pasti boten. Ayo kabeh jalan apa mandikan ngono. Aku sing nyari burune lak orang nambune kan piyambak ini dibelikan sendiri. Jangan dimarahi, memang waktunya gitu. Kan anak-anak takut kalau ngomong sama apa orang tua ini, kebetulan orang tua sih ngerti. Loh, wes bangsane bodoh, wis. Ora pareng iki lho kita tahu iki. Kan anak mau ngomong nggak ngerti, takut. Itu kan apa kejadian, dan itu memang harus kejadian alami, dan orang tua ibu-ibu juga harus mengalami kejadian itu. Ojo dijoge wae, Mas. Mungkin celananya udah habis banyak. Pembalutnya juga harus banyak. Nate kula niku malah bocah wedi banget. Niku bocor, yuk tembok niku. Mau bocor kan mikir teng jowo. Habis koyo terang kono garis. Nggih kula, ya Allah, ngeten kula. Garis paku nempel kan banjir. Tembok mriki kan lho, kok kayak gitu. Ayo Pak. Pani bubur wis temen kamar mandi. Ganti dicarikan ganti. Yo sira Bapak Ibu sampe terjadi seperti itu. Sing salah sapa aja? Wong tuane. Padahal seperti itu kan perutnya udah nggak enak, nggak nyaman. Nah, monggo ini Bapak Ibu sebagai pengetahuan. Karena apa saya pengalaman sudah bertahun-tahun di sekolah sehingga banyak kejadian yang seperti itu. Masuk masih kayak kok ya ora ngerti. Akhirnya diganti, ada celana korot di sekolahan seperti disuruh pulang seperti itu. Kan kasihan sekali Bu. Malu dia mau mengucapkan dengan orang tuanya enggak apa? Enggak peka. Ya, akhirnya di sekolah loh. Enggak itu. Dari depan pintu sampai sana itu satu ruangan, apa malu nempel terus gitu. Iya kasihan. Nah itu, nah tugas kita bobong putra panjenengan. Kalau seperti itu. Nah si mana juga digantikan kan masa pubertas nih Bapak Ibu, dan masa pubertas, masa laki-laki semuanya sensitif. Gampang nesu, gampang marah, nanti kandani yo angel. Tapi menikah tugas panjenengan, karena nanti jenengan akan diganjar besok di akhir. Mulanya ingin saya jenengan anak teman-teman Pak Asep nek kelaju nenceng lihat mendakean. Saya itu menikah nek masa dolan ya ben dolan aja dibatasi. Ora perlu dolan karo si ajangan. Ben dolan ya ben dolan. Saya punya anak masih satu yang di rumah di SMA. Kadang-kadang Pak, aku mau main sama itu, mau ya sudah, tapi temannya siapa? Kan gitu Bu. Jadi jangan dibiarkan. Kalau main sama siapa, temannya siapa, kan kita tahu. Ya, dicek temannya siapa, bermainnya siapa. Nih kalau HP tolong nanti Bapak Ibu diberi gambari sedang main apa. Seperti itu, jangan dibiarkan. Nih, kalau sudah dibiarkan, nanti Bapak Ibu akan nyesel karena anak nanti bergaulnya menjadi salah. Ini apalagi sekarang Yun Sewu yang namanya HP membuat kita bisa salah. Itu saja yang saya sampaikan. Yang jelas kita isi hubungan pengen melayani putra panjenengan dengan sebaik-baiknya. Dan Bapak Ibu mohon dukungannya juga. Silakan putra panjenengan kalau memang mampu tak latih renang silakan.
tak ikutkan klub, silahkan ya. Karena nanti kalau lulus ya punya senjata juara kecamatan, juara kabupaten, kalau kabupaten 2-3 itu masih bisa semuanya sebagai senjata untuk masuk SMP yang favorit, SMP yang diinginkan. Kalau memang masuk dekat ya di dekat sebelah sini, kita Yonasi bisa yang dekat. Tapi kalau prestasi yang lebih bagus, tentu kita punya pilihan yang lebih bagus, agak jauh dikit, tapi dengan senjata tadi, mereka punya piagam, punya prestasi. Dan Bapak Ibu, mohon masukannya sebelum saya tutup, monggo masukannya untuk sekolahan, kira-kira perlu monggo masukannya yang bisa kami tindak lanjuti. Kemarin ada masukan Pak, mau tabungan, kemarin sudah saya sampaikan, silakan ada tabungan. Oh ini kemarin anak beriman nggak ada, gurunya sekarang dari lontarkan Pak Abu kemarin sudah kita temukan. Nah sekarang monggo masukan untuk sekolahan. Oh, anak draw kemarin mau pengen latihan. Nah kemarin Bu, itu mau siap draw. Ya monggo nggak apa-apa, kita punya alat kok. Nah nanti yang kelas berikutnya kita silakan. Ibu latihan juga bisa, kita punya keyboard baru juga malah belum dibuka ke segelan. Nah saya bisa keyboard. Oh itu hardware, alat keyboard ada Pak Abu. Monggo, nah, bisa di masalah ini. Silakan dimanfaatkan. Jadi dari Pak Guyuban kalau latihan di sini silakan boleh. Pak Guyuban ada dua, nggak apa-apa. Alatnya ada, silakan, nggak apa-apa. Pun monggo, Bapak Ibu untuk usul-usul. Demi kau jadi sekolah dulu Pak Bu. Ya monggo, ini tidak apa-apa. Silakan usul monggo. Masih ada waktu kok. Ya punya undang-undang apa yang perlu disampaikan? Tidak apa-apa. Napa? Oh, terus sampun. Nah, nek Bapak Ibu pengen latihan, nggih mboten napa-napa. Untuk Pak Ibu, Pak Ibu tak latihan saben Sabtu. Ya ora apa-apa, kene ono alate. Mboten. Di musola enggak apa-apa di sini. Musolanya luas cukup, alatnya ada. Oke, khusus grup Hadroh Pak Guyuban jenenge. Ora apa-apa, hebat malah. Enggak apa-apa, selain anak-anak juga grup Hadroh Pak Guyuban nanti malah bagus. Mboten napa-napa, silakan, kita punya alat-alat kok. Alatnya kan di sini ada di musola, terus ada di kami simpan di dalam juga ada. Monggo silakan dimanfaatkan, silakan koordinasi dari kelas 1 sampai kelas 6. Oh aku tak pengen turun bareng-bareng nyanyi-nyanyi, tidak apa-apa. Dengan nyanyi bersama-sama satu paguyuban itu bisa kita juga menjadi fresh, bisa monggo, tidak apa-apa. Silakan, kemarin sudah mewaktuan sama anak ya tidak apa-apa. Mungkin hari Sabtu, kan hari apa salah satu 11 kan kita nggak ada pembelajaran hari Sabtu nih santai. Nah ibu-ibu iso tahu arisan bareng ya monggo di urusan ibu-ibu di luar sekolah tadi tak arisan bareng ya monggo tidak apa-apa seperti itu. Pun monggo yang lain ya, diterima nih uangnya usulnya pun monggo dikoordinasi dengan teman-teman yang lain, silakan ada luar pun monggo. Nek serang tipe orang itu bagus oke. Nedak-nedak mentek kok kalau saya tambah di raiso. Yang pulau ya ono sing namboro serang tipe. Ya terus mentek apa-apa pun mengalami yang mereka akan silakan. Monggo yang lain masih ada Bu. Alif usul apa? Yo usul apa? Usul apa ya? Hari Jumat itu anak biasanya dimulai Apanya? Ada senam. biasanya untuk Asmaul Husna. Oh ya begini. Untuk kegiatan pembiasaan ini nanti dari kegiatan Pak Abu yang akan kalau mau Asmaul Husna, mau koordinasi nanti kami tindak lanjuti. Artinya mau seperti itu Pak Abu bisa ya? Ya misalnya mau tidak ada hari Jumat kan? Ya misalnya hari Sabtu atau hari yang lain, tidak masalah. Yang jelas kalau hari-hari itu nanti kita atur. Jadi masukkan saja, tidak apa-apa. Yang kita bersama-sama dari mungkin misalnya beberapa kelas atau dibagi kelas tinggi, kelas rendah, atau mungkin bareng-bareng nanti kami tindak lanjuti. Ya terima kasih ini Pak Abu untuk catatan ya, ada Asmaul Husna. Dan nanti juga setelah siang itu kan memang kemarin kita rencanakan ada kegiatan anak beriman ya.
Jadi setelah pembelajaran setengah 12 ya, nanti ada kegiatan anak beriman, terus mungkin ada yang mau hadrowan ya untuk anak-anak maupun juga ibu-ibu, silakan, nggak apa-apa. Yang penting kami fasilitasi karena apa, alatnya ada. Yang lain monggo Bapak Ibu, masih nggak ada? Ya kalau nggak ada, terima kasih dan mohon ibu-ibu semuanya, nek saiki urung kepikiran masukannya juga nanti kalau sampai dalam, lah aku mau kudu usul itu silakan, kami tampung selama kami mampu. Ini jadi silakan idenya, gagasannya disampaikan sehingga bisa kami tindak lanjuti. Tapi yang jelas semua ini demi putra panjenengan, demi SD Negeri Bobongan. Ya, kami tidak bisa apa-apa tanpa dukungan dari Pak Guru Yudan. Dan kami mengutamakan pelayanan pada anak-anak. Ada yang sakit berapa hari, Bapak Ibu mesti ada yang apa? Ada yang besuk, ya. Bagi-bagi beberapa orang, 2 orang atau 3 orang mesti ada yang membesuk, ya, untuk anak-anak. Ya, kami memang sudah terbiasa seperti itu. Yang jelas untuk SD Bobongan, ya, selalu pengen memperhatikan masukan dari Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu nggak usah berudul-udul, yang apa-apa langsung ke sekolah, ada masalah langsung ke sekolah. Jangan mudah menerima informasi separuh-separuh hanya di jalan, ya. Tapi kalau memang ada sesuatu yang perlu diselesaikan, laporan ke sekolah dan kami siap menampung, ya. Jadi jangan baru. Biasanya kalau dari luar info-info itu mau pecah, gitu kan? Nah, kita mengadu domba apa-apa, ya, kita jangan mudah diadu domba, nih. Karena apa? Suatu organisasi kita bisa hancur, bisa pecah, itu sebetulnya dari dalam sendiri, nih. Dan mohon Bapak Ibu percayakan pendidikan putra panjenengan pada Negeri Bobongan, SD Negeri Bobongan. Dan ini semuanya mudah-mudah. Dan saya Bu Win, Bu Mis, tinggal hitungan apa? Bulan. Jadi nanti gantinya siapa kami tidak tahu. Ya, saya masih ada 1 tahun, Bu Win 1 tahun, Bu Mis kurang. Nah, 1 tahun kurang. Nah, jadi ini nanti yang semua sudah milenial. Yang jadi guru adalah guru-guru milenial. Ya sudah, ya. Ya sudah, jadi sudah milenial semua. Yang sepuh-sepuh sudah apa? Nah, sudah pensiun, akan digantikan mereka yang punya kompetensi yang sesuai dengan zamannya. Nah, seperti itu. Jadi nanti ini ada Bu Endang, ada Bu Ratna dan sebagainya. Mungkin nanti kepala sekolahnya Bu Rendang, Bu Ratna, Bu Puspa. Nah, sekarang karena apa? Itu calon kepala sekolah itu besok dari guru penggerak. Nah, jadi ini calon-calon pemimpin yang akan menggantikan kami ini nanti. Ya. Dan sudah dibuktikan tadi dalam presentasi luar biasa. Sekian, terima kasih. Ya, mohon maaf banyak kesalahan dan kepada ibu-ibu terima kasih sekali ibu-ibu. Ya, mohon nanti kalau ada pemikiran, ada penggalian yang belum sempat disampaikan bisa besok disampaikan. Di pas nanti putra panjenengan ke sekolah disampaikan pada kami untuk kami tindak lanjuti. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada beliau Bapak Sutrisno. Dan selesai sudah kegiatan pada pagi hari ini. Dan tadi untuk saran barangkali Bapak Ibu ada yang mau saran tapi malu, besok itu aja Pak, kita buatkan kotak di depan. Nanti biar Bapak menuliskan, masukkan. Nah, jadi itu lebih apa ya? Pricey lah gitu. Kalau mungkin mau menyampaikan nggak enak, nah besok kita buatkan kotak saran aja. Jadi bila mana ada masukan, masukkan ke sendiri. Insya Allah besok kami baca semuanya. Jadi itu kegiatan pada siang sore hari ini. Kemudian usulnya masalah tabungan tadi pagi itu setoran awalnya nggak banyak, cuma 5.000. Jadi nanti bisa ditanyakan ke Pak Guyuban kelas 456. Makanya ada brosurnya juga. Demikian kegiatan pada pagi hari ini. Dari awal sampai akhir banyak kesalahan, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya.
kami akhiri. Bila mana Bapak Ibu badhe lenggahan sumangga menawi badhe ngersakaken kondur akan cukup kondur, mugi-mugi selamat sampai tujuan. Dari kami cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.